Komentar perdana Patrick Kluivert usai resmi tangani timnas Indonesia. Do you think we have chance to the World Cup maybe in 2026 or maybe 2030? Well, to qualify, always you can qualify, of course. And actually, what you mentioned is also true. You have in Holland, you have a lot of Indonesian, mixed race players with Indonesian, or the father or the mother or the father is from Indonesian heritage. So I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. And to come back to your question, if they can qualify for the World Cup, of course, why not? Ya kita lihat nanti seperti apa nanti penggantinya, apakah lebih baik dari STY atau tidak, karena kan ini kan 2 bulan lagi atau 2 bulan lebih kita akan menghadapi Australia. Ini menurut saya ini adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena tanggung jawab pada akhirnya itu ada pada ketua umum dan bersama ESCO-nya. Pemecatan dalam sebuah pelatih dalam sebuah turnamen, pertandingan dan sebagainya itu hal yang biasa. Saya rasa ini tidak hanya persoalan teknis ya dalam konteks bagaimana menjadi seorang pelatih, kemudian bagaimana hitung-hitungan kita bisa lolos ke Piala Dunia dari 4 pertandingan yang tersisa, tapi juga bagaimana selama ini terjadi, dan itu sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Umum dalam konteks komunikasi. Nah, tapi pada bagian yang sangat penting, kenapa itu dilakukan oleh federasi? Saya rasa federasi membuat ini sebagai sesuatu perhitungan yang sangat penting antara federasi, ya, nasib sepak bola Indonesia dan diri mereka sendiri. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Kluivert mengungkapkan perasaannya usai resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Indonesia. Hal itu diungkapkan saat diwawancara pakar transfer Fabrizio Romano. Perasaan saya tentu saja luar biasa dan benar-benar menginspirasi. Semua orang tahu Indonesia memiliki kultur sepak bola yang penuh gairah dan hasrat yang mendalam untuk olahraga ini, ungkap Kluivert. Kluivert mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini merupakan sebuah privilege dan tanggung jawab signifikan baginya. Tentu saja saya sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan tim ini dan kesuksesan, ucap Kluivert. Saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan semua orang dan untuk mencapai tujuan bersama kami, tegasnya. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu 11 Januari mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Kini resmi dipimpin oleh pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Kehadiran mantan penyerang timnas Belanda ini diperkirakan akan menarik perhatian para pemain keturunan yang berada di luar negeri untuk bergabung dengan tim Garuda. Seperti yang telah diketahui, kemampuan Patrick Kluivert akan diuji pada bulan Maret dan Juni 2025, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Target terdekat Patrick Kluivert adalah mengumpulkan sebanyak mungkin poin dalam 4 pertandingan mendatang, diungkap pengamat sepak bola nasional, Gus Nur Yakin. Dia bisa berkontribusi kepada PSSI dalam menjalin komunikasi dengan Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Timnas Indonesia sangat memerlukan tambahan pemain yang berkualitas, ditambahnya. Pengamat sepak bola senior dari Malang menegaskan bahwa Patrick Kluivert dapat mengambil inisiatif dengan merekomendasikan nama-nama lain yang dianggap memiliki kualitas lebih baik dibandingkan pemain yang saat ini berada dalam skuad Garuda. Saya kira Patrick Kluivert akan banyak memberi dampak positif untuk timnas Indonesia. Proses rekrutmen pemain diaspora lebih simpel. Apalagi dia tahu kebutuhan timnas Indonesia dan paham pemain yang ada di Belanda, diungkap Gus Nur Yakin. Gus Nur juga menambahkan bahwa selama era Shin Tae-yong, PSSI mendapatkan banyak dukungan dari kakak Irfan Bahdim, yaitu Fardi Bahdim dan Yusa Nugraha, melalui podcast yang mereka buat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pelatih dan pemain dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tim nasional.
Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan timnas Indonesia dapat lebih berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Berikut ini adalah hasil dan jadwal timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Pada tanggal 6 September 2024, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Selanjutnya, pada 10 September 2024, Indonesia kembali meraih hasil imbang 0-0 saat menjamu Australia. Pada 10 Oktober 2024, Indonesia bertanding melawan Bahrain dan hasilnya berakhir 2-2. Namun, pada 15 Oktober 2024, Indonesia harus menerima kekalahan 1-2 dari Cina. Pada 15 November 2024, Indonesia mengalami kekalahan telak 0-4 saat melawan Jepang. Namun, pada 19 November 2024, Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Di jadwal berikutnya, Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Lalu, pada 25 Maret 2025, Indonesia akan menjamu Bahrain. Pertandingan selanjutnya dijadwalkan pada 5 Juni 2025, di mana Indonesia akan bertanding melawan Cina. Terakhir, pada 10 Juni 2025, Indonesia akan menghadapi Jepang. Dengan hasil-hasil ini, timnas Indonesia terus berjuang untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana prediksi susunan pemain timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert? Sang pelatih baru, Patrick Kluivert telah resmi diumumkan oleh PSSI menjadi pelatih kepala pengganti Shin Tae-yong pada Rabu, 8 Januari 2025. Kemarin rencananya, Patrick Kluivert akan terbang ke Indonesia pada Sabtu 11 Januari mendatang. Nantinya pelatih berpaspor Belanda dihadapkan pada perjuangan timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert akan membersamai 4 laga di grup C yang akan dihelat pada periode FIFA Matchday Maret serta Juni 2025. Lantas, apakah formasi ideal yang dibawa oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia? Simak ulasan di bawah ini. Dilansir melalui Transfermarkt, Patrick Kluivert gemar menggunakan formasi 4-2-3-1. Skema tersebut kerap digunakan oleh Kluivert saat menangani timnas Curaçao hingga klub Adana Demirspor, Liga 1 Turki. Kendati demikian, belum ada catatan yang memuaskan dari hasil strategi tersebut. Karir kepelatihan Patrick Kluivert bisa dibilang singkat, dengan 6 caps bersama Curaçao, Mei-Oktober 2021, serta separuh musim di Adana Demirspor, Juli-Desember 2023. Adapun dengan skema tersebut juga bakal menimbulkan satu perubahan besar yang berpotensi menyebabkan satu pemain tersisih dari formasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Perlu diketahui, Coach Shin sendiri gemar menggunakan skema 5-4-1 atau menggunakan 5 back ketika bertahan.